kalau Yesus Tuhan, kenapa dia keluarnya dari manusia? Itu cukup bikin saya pusing ya. Pusing karena ya kalau katanya maha kan berarti nggak terbatas hanya 2 tangan, 2 kaki. Oke, terus saya belajar terus sampai saya sadar bahwasanya Yesus ini diturunkan hanya untuk orang Israel aja. Dan dalam hukumnya pun saya banyak melihat kontradiksi ya. Soalnya Yesus pertama disunat, kemudian dia tidak makan babi. Lalu Yesus juga bilang, aku menggenapi hukum, bukan menghilangkan. Betul. Sedangkan apa yang digagaskan oleh petinggi-petinggi gereja, mereka katakan ya itu kan perjanjian baru dan lain-lain, dia datang sebagai juru selamat. Sedangkan dalam imamat bilangan itu kan melarang yang bercakar, bertaring, bla bla bla, semacam itulah. Jadi kalau memang dia menggenapi, ya seharusnya kan menambahkan hukum yang sudah ada, bukan menghilangkan. Betul. Sehingga itu cukup menjadi pertanyaan ya buat saya, kok dihilangkan. Kalau nggak salah pernah baca di Al-Quran, baca ya, Al-Anbiya 107 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Nabi Muhammad itu datang untuk seluruh semesta, sehingga arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, sehingga nggak berkutat di satu kaum aja ya. Dan ya relevansinya sampai akhir zaman nanti gitu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang ada request untuk meminta bersyahadat pada malam hari ini. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Itu adalah satu adat tradisi pensyahadatan di lembaga kami yang memang kita harus mengetahui seluk-beluk dari calon mu'alaf agar tidak dianggap sebagai hoax, atau kita mengetahui pasti ada apa sesungguhnya di balik seorang fulan ini akan bersyahadat. Dan ini beliau memberikan dokumen sementara karena ada beberapa dokumen yang lain itu beliau masih mau ambil karena tidak enak sama ibunya, katanya sama mamanya. Yang jelas beliau bukan akun klonengan ya, ada KTP-nya lengkap, ini bawa materai ke sini, bawa foto ini. Bukan akun klonengan dan bukan tipu-tipu, bukan hoax ya. Baik, saya bacakan untuk namanya. Ini anak bungsu ini ya. Iya, anak bungsu. Nama Ivan Immanuel Sutanto. Ya, benar. Panggilannya Ivan. Bukan dipanggil Immanuel? Bukan. Ada yang pernah panggil Immanuel nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Ini ibu, mama ya? Iya, mama. Terus ini kakak, ini perempuan? Perempuan. Ini sulung ya?
Iya. Kakak. Pertama. Jadi cuma 2 saudara. Sebenarnya 3 bersaudara, satunya meninggal. Satunya meninggal saat Masih 6 hari. Oh, 6 Iya, hari masih iya. bayi. Masih bayi. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal. Baik. Kemudian hari ini kita ditemani juga oleh Mas Teas, Ananda Mas Teas ini, seorang kader ya, putranya Ustadz Aziz. Ya, kita ngobrol-ngobrol bareng sama beliau, generasi masa depan untuk kristolog, insya Allah. Baik, Mas Ivan ya? Ya. Saya panggilnya Mas Ivan ya? Ivan. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Kok hari ini tiba-tiba datang? Tadi janjian juga mendadak ini. Gimana? Mendadak. Ceritanya gimana? Dari awal pengen mualaf apa? Boleh. Oh ya. Ceritakan. Dari awal sebenarnya saya kan dari lingkungan yang homogen ya. Dalam artian dari kecil ya di lingkungan yang Katolik dan Chinese gitu kan. Sehingga saya nggak kenal dunia luar istilahnya. Sampai pada akhirnya waktu 2016 saya masuk SMA itu swasta umum, sehingga saya baru kumpul orang Jawa, orang Madura, orang Islam dan lain-lain. Saya ketemu temen itu, dia tanya-tanya tentang agama saya. Kebetulan saya cukup terpelajar lah, nggak hanya KTP aja. Yang nanya Muslim ini? Iya, Muslim. Oke. Kita sering debat. Saya masih denial dulu ya, sering debat. Sampai akhirnya mungkin dia agak nyerah ya, sampai dia nunjukin saya video Zakir Naik gitu. Coba kamu lihat ini, nanti kalau besok kita ketemu lagi. Saya masih bisa lihat terus gitu. Sampai akhirnya ada pembahasan tentang di Zakir Naik tentang kalau Yesus Tuhan, kenapa dia keluarnya dari manusia? Itu cukup bikin saya pusing ya. Pusing karena ya kalau katanya maha kan berarti nggak terbatas hanya 2 tangan, 2 kaki. Oke, terus saya belajar terus sampai saya sadar bahwasanya Yesus ini diturunkan hanya untuk orang Israel aja. Dan dalam hukumnya pun saya banyak melihat kontradiksi ya. Soalnya Yesus pertama disunat, kemudian dia tidak makan babi. Lalu Yesus juga bilang, aku mengenapi hukum, bukan menghilangkan. Sedangkan apa yang digagaskan oleh petinggi-petinggi gereja, mereka katakan ya itu kan perjanjian baru dan lain-lain, dia datang sebagai juru selamat. Sedangkan dalam imamat bilangan itu kan melarang yang bercakar, bertaring, bla bla bla, semacam itulah. Jadi kalau memang dia mengenapi, ya seharusnya kan menambahkan hukum yang sudah ada, bukan menghilangkan. Sehingga itu cukup menjadi pertanyaan ya buat saya, kok dihilangkan. Dalam Injil juga itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kan ada Taurat, ada Zaburnya, Zabur Mazmur itu kan, yang puji-pujian itu. Sehingga saya kalau nggak salah pernah baca di Al-Quran, baca ya, Al-Anbiya 107 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Nabi Muhammad itu datang untuk seluruh semesta, sehingga sehingga nggak berkutat di satu kaum aja ya. Dan ya relevansinya sampai akhir zaman nanti gitu. Sehingga saya melihat banyak hukum-hukum Taurat yang ya udah nggak relate lah di sekarang ini. Kalau memang ada 3 kitab dalam satu itu ya, dalam satu kitab itu ada Taurat, Zabur, Injil, ya mestinya kurang satu ini dong. Nah, itu akhirnya titik balik saya mulai belajar Islam. Gitu. Ini apa, Tanakh ya, Torah ya, itu perjanjian lama. Injil itu perjanjian baru ya. Al-Quran itu perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir ya. Ya, jadi ya itu 2016 ya, sampai akhirnya saya juga sempat belajar Hindu, Buddha gitu ya. Sempat yakin juga ke Hindu, cuman banyak hal-hal yang menurut saya agak gimana gitu ya, karena melihat kisahnya Nabi Ibrahim yang ya dia yang menghancurkan patung kalau nggak salah ya, sehingga dia juga menantang apa ini, maksudnya kurang lebih kan
kalau memang Tuhan kok dia nggak ngapa-ngapain aku gitu kan. Ya itu lagi-lagi membuktikan bahwasanya ya kita harus selain beriman, berlogika juga harus dipakai gitu kan. Lalu sampai akhirnya 2018 saya coba memberanikan diri ngomong ke ibu saya. Tapi nggak langsung secara spesifik saya mau masuk agama tertentu. Cuman saya mulai menunjukkan keraguan saya terhadap iman kekatolikan. Ya secara singkat ibu saya kan terlalu kolot ya, mungkin udah terlalu yakin, orang lama juga didikannya, sehingga saya yang saya terima ya awas masuk neraka, nanti durhaka lagi ini gitu. Jadi 2 kali saya bilang dan membuat ibu saya sakit. Itu yang akhirnya saya selama dari 2018 sampai sekarang itu memendam dalam hati, sangat yakin dengan keyakinan Islam. Saya cuma yakin dan gak bisa sholat, kayak terancam lah, maksudnya takut bikin sakit lah, takut bikin gak nyaman, sehingga ya menurut saya sangat tersiksa gitu. Tapi bertepatan dengan momen saya habis ini lulus kuliah, saya anggap saya udah 25 tahun juga. Minggu lalu saya beranikan chat ibu saya. Waktu itu saya masih di Sidoarjo di rumah teman. Dan untungnya alhamdulillah ibu saya menerima. Entah itu secara dia dalam hati jengkel. Chatnya gimana? Ya intinya saya merasakan keresahan dalam diri, kurang lebih ya. Sehingga saya juga nggak yakin dengan iman Katolik, karena ya saya sempat curhat dengan ibu saya masalah hidup saya. Dia suruh berdoa. Nah itu jadi titik balik saya untuk confess, dalam artian saya ingin pindah agama. Tapi di chat itu saya bilang Islam atau Hindu ini sebagai alibi aja ya. Ya mohon maaf, soalnya kalau langsung nunjuk Islam takutnya. Oh ya. Nah karena kalau ibu saya apapun agamanya nggak apa-apa, tapi kalau Islam aduh janganlah gitu. Kata ibu begitu? Bilang? Enggak, dulu itu gitu. Jadi makanya saya pakai alibi itu. Apapun silahkan asal jangan Islam. Selalu begitu memang di mana-mana. Iya, dan yang untungnya kemarin terserah, itu pilihanmu, silakan ya. Jadi ya udah, saya ambil aja kesempatan itu. Ntar kalau kedepannya saya sudah mualaf, itu ya udah, itu biar jadi resiko saya. Saya juga yakin Allah pasti bantu saya lah untuk mempermudah jalan ini. Tapi minimal sudah mempersilahkan. Ya entah, saya juga nggak tahu dalam hatinya itu jengkel apa enggak. Yang penting sudah dipersilahkan. Gitu sih kurang lebihnya. Ini pada malam hari ini Ananda datang ke sini untuk rencana kegiatan rahasia. Ini rahasia atau enggak untuk mama? Ya untuk secara officialnya gini rahasia sebenarnya. Rahasia. Terus kemudian enggak bilang ke mama ini berarti? Enggak bilang, tapi kedepannya saya akan bilang waktu pas bulan puasa nanti. Jadi langsung saya terang-terangan. Planning saya begitu sih, ya langsung terang-terangan bilang saya mau puasa. Terus kemudian satu rumah, kumpul satu rumah sama ya, mama? Satu rumah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masya Allah. Ananda untuk masuk Islam ini sudah siap terima resikonya? Siap. Siap. Apapun. Terus kemudian ada yang memaksa tidak? Ada orang? Sama sekali nggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Insya Allah sekeras-kerasnya seorang mama wanita itu nggak sampai nggak sampai kontraproduktif lah nanti itu. Oke. Ya. Itu tadi menarik soal Ananda menyampaikan tentang kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia keluar dari seorang manusia? Ya, ya itu cukup. Coba dijelaskan lebih detail itu gimana? Ya, kalau dari penjelasan Injil setahu saya ya pada mulanya itu firman itu jadi daging dan tinggal di antara kita. Ya menurut saya itu bisa dibantah gitu. Iya, bisa dibantah. Itu bisa dibantah dengan ayat lain. Ayat yang Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi bisa dibantah dengan ayat yang lain. Nanti itu nanti. Saya penasaran dengan. Terus ya ada lagi yang kayak akhirnya menguatkan saya dulu. Oh, Yesus ini mungkin juga ada benernya Tuhan ya, karena dalam Yohanes 13 ayat 13 kalau nggak salah, dia mengatakan, kamu nyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu benar, sebab aku adalah guru dan Tuhanmu. Tapi setelah saya recheck, ternyata terjemahannya Injil ini itu kan nggak ori dan bla bla bla. Sedangkan saya melihat Al-Quran.
itu Tuhan. Tapi yang di terjemahan sekarang jadi Tuhan. Nah, jadi ini bagus ini anak ini. Sehingga ya akhirnya saya bandingkan dengan Al-Quran, di mana mukjizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran ini sifatnya auditorium kan, ya, sehingga didengarkan, sehingga keasliannya terjaga lah. Sehingga kalau lihat saya belajar lagi, yang nulis itu rata-rata juga Paulus, sehingga Paulus itu kan juga eranya nggak seera sama Yesus, jauh. Kalau nggak salah berapa? 200 tahun nggak ya? 200 tahun lebih, 300 tahun kalau nggak salah. Gitu sih. Iya, saya hobi baca. Anda kuliah di mana? Di Untak. Untak? Iya. Jurusan? Hukum. Oh, jurusan hukum. Iya. 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 Saya izin minum sebentar. Iya, minum aja, nggak apa-apa. Santai, kita ngobrol ya. Menarik ini, seneng saya. Sampai tahu Yohanes 13 ya? Iya. Luar biasa. Sampai ini ngerecek sendiri. Pernah baca Biblenya sampai tuntas? Belum sih, cuman ya apa yang menurut saya menarik saya lihat gitu. Ini adalah Bible. Ini Bible KJV. Bible KJV, Bible yang pertama kali diabsahkan oleh Kristen Protestan sebagai Bible bahasa Inggris yang absah, ya. Dan paling mudah untuk dicerna untuk bahasanya ini bahasa Inggris. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwasannya Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Tapi ternyata bukan, kata beliau. Di cross check sama beliau, ini cerdas ini anak ini. Di cross check sama beliau, ternyata bukan, ini Tuhan ya. Betul. Jadi begini, di Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Kalau sampai ada yang dapat satu saja ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti mengatakan aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah, berhadiah 1 triliun kalau dapat. Itu sayembara sudah sejak lama. Uangnya dari mana? Ya karena memang ayatnya tidak ada. Jadi begitu. Kalau sampai ada yang menyodorkan ayat Yohanes pasal 13 ayat 13 itu sebagai jawabannya, keliru juga. Karena itu ada pemanfaatan dari ambiguitas bahasa yang itu dimanfaatkan, disematkan ke dalam Bible dan sampai sekarang belum diganti. Sementara yang lain sudah diganti, yang Yohanes pasal 13 belum diganti. Ya, kita cross check kepada Bible King James Version. Minta tolong dibantu dibaca John. Ya. Di mana? John 13 ayat 13. Ini ya. Iya. Ini. Iya. Oke. Excuse me. You call me Master and Lord, and you say, well, for so I am. Jadi ya gitulah. You call me Master and Lord. Paling tinggi levelnya Yesus di Alkitab itu Lord. Tidak sampai pada God. Paling tinggi itu. You call me Master and Lord. Kamu manggil aku. Ada yang bilang you call me, kalau di Bible yang lain you call me teacher and Lord. Junjungan. Nah, begitu. Untuk Bible versi-versi lain, ya, yang versi bahasa Indonesia, itu Anda bisa cross check. Di caranya bawa HP sendiri. Bisa. Ketik begini caranya. Ini bisa diikuti oleh siapapun, ya. Bisa ambil dari HP kita sendiri. Ketiknya begini, Yohanes spasi 13.2.13 spasi versi paralel. Ya, nanti kita akan ketemu Alkitab Sabda. Ini ya? Betul.
Nah, itu. Nanti kita akan ketemu Alkitab Sabda. Nah, di sini Ananda. Di sini kita akan tahu ya Bible dari berbagai tahun. Ini sama terbitan LAI semua ini. Semua terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dari berbagai tahun. Ini mereka memang memasukkan kata Tuhan itu ke dalam Bible yang terbitan tahun mulai tahun 90-an ya sampai sekarang. Nah, cuman kalau kita cross check, kita klik ya yang kuno. Ini, klik kuno. Nah, ketemulah ini. Ada yang Tuhan, ada yang Tuan ya. Coba ini. Guru dan Tuhan. Ini guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Tuan ini. Klinkert ya. Klinkert ini jujur dia. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuan. Ya. Ini. Maka benarlah begitu karena akulah dia. Nah, coba dibantu di zoomkan ini. Yang Tuan tadi. Mana ya? Ya, yang ini Tuan. Nah, ini. Ini ya. Ketemu kan ya? Oke. Terus berikutnya ini. Mas Tias, saya boleh minta tolong dibantu, saya enggak bawa. Alkitab yang TB2 itu ada. Ada. Ini Alkitab ya, terbitan LAI. Walaupun ini bukan punya Katolik ya. Kalau punya Katolik kan ada Deuterokanonika. Tapi untuk ayat-ayat kitab-kitab yang ada di sini sudah dipakai Katolik juga kan? Nah, termasuk yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan dipakai ya. Ini kan ini TB. Anda sudah tahu kalau ini TB, ini TB2? Belum tahu. Belum tahu. Jadi ini TB. Jadi tadi kan ada versi-versi. Kalau di versi paralel tadi, versi-versi berbagai tahun. Ini TB dan dipakai oleh Alkitab modern yang dipakai pada umumnya sekarang orang Indonesia. Sebenarnya ini tahun 1970 sebenarnya. Tetapi 1974 coba di HP tadi. Mohon dibantu. Dibuka yang versi paralel tadi. Nah, inilah TB. Ini TB. 1974. Nah, ini TB. Dan dipakai panduan Alkitab modern ya. Di seluruh Indonesia sampai sekarang. Namun terbit lagi Alkitab namanya TB2. Dianggap sebagai penyempurna dari TB. Ini terbit tahun 2023. Terbaru. Sekarang 2025 ya. Ini TB2 ini. Alkitab terjemahan baru edisi 2. Yang menjadi persoalan adalah banyak sekali di sini yang sudah dirubah-rubah. Mulai dari isi termasuk angka-angka yang disebutkan ini bertolak belakang, berbeda. Nah, termasuk saya kasih contoh satu saja ya. Boleh. Satu. Kalau Anda nanti minta contoh banyak enggak apa-apa. Buka kitab Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, itu ya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi ada seorang perempuan bertemu dengan Yesus. Perempuan itu kaget bertemu dengan Yesus. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang ganjel nggak dari ayat ini? Ya, ganjel sebenarnya. Ganjelnya di mana? Ya, ada pengakuan bahwa dia adalah nabi. Awalnya Tuhan. Turun derajat tidak? Jelas. Jadi sejatinya si perempuan ini menghina Yesus tidak? Menghina. Sama seperti Ananda ketemu dengan Pak Wali Kota, Wali Kota Surabaya. Ananda salaman, kemudian Pak Wali Kota, alhamdulillah saya ketemu dengan Bapak sekarang. Waduh, nyata sekarang bagiku ternyata Bapak adalah ketua RT gitu. Marah nggak dia? Iya pasti. Pasti marah ya. Dari Wali Kota ke ketua RT.
Alhamdulillah sudah disempurnakan oleh TB2. Coba dibuka ayat yang sama, Oh, iya. Yohanes pasal 4 ayat 19. Ya, permisi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, Ya. nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini yang benar. Kalau Ya. ini kan tidak menghina berarti dia. Ya, jelas ini. Ya. Kata perempuan itu, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi, nabi. Jadi Tuhan ke Tuhan. Tuan. Yang menjadi persoalan adalah kenapa Yohanes pasal 13 ayat 13 tidak ikutan dirubah juga. Ini PR juga. Ya, Karena yang Yohanes pasal 4 ayat 19 itu asal katanya Tuhan, tapi dirubah oleh TB ini jadi Tuhan. Iya. Terus dirubah lagi karena menuai banyak protes. ya, Dan dipikir-pikir juga, loh Tuhan kok jadi nabi gitu kan? Akhirnya dirubah. Tuh. Ya. Jadi ada ambiguitas ya. Hutang jadi utang, ya, orang hutan, orang utan, ya. Pembaharuan, Ya. Tuhan. ya. Nah, itu. Begitu. Di Ananda orangnya cerdas ya, sampai menganalisis begitunya. Terus ini Ananda, misal ini Ananda kan orang hukum ya. Ya. Pandangan secara hukum ini bagaimana? Konteks perubahan-perubahan. Ini banyak sekali perubahan yang Iya. terjadi. Contoh, Ananda buka kitab Tawarikh, dua Tawarikh ya. Dua Tawarikh pasalnya 22 ayat 2. Pasal 22 ayat. Ayat 2. Oke. Hazia ini ya. Iya. Hazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja. Iya, jadi raja umur berapa tadi? 22. 22 ya. Ya. Ananda baca di ayat yang sama. Tapi terbitan beda ya. Oke. Yang Coba yang keras. 22 ayat 2. Oke. Hazia berumur 42 tahun. 42 tahun. Ya. Ini lembaga resmi loh ini. Satunya bilang 22, satunya bilang 42. 42. Coba 2 Samuel Oke. 24 ayat 13. Samuel 2 Samuel. 13. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu Ya, atau berapa tahun itu? Kelaparan. 7 tahun? 7 tahun. Coba dibaca ini. Ayat yang sama ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan? 3 tahun. Satunya 7. 7 tahun, satunya 3 tahun. Coba. Iya. Ini penerbitnya sama tidak? Kita buka. Iya. Sama kan? Iya, sama. Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Coba Indonesia. di sini dibuka yang sini. Ya ini. Tahun berapa itu? Ini tahun berapa? Mana? Cetakan ini. Cetakan tahun 2012. 2012. Cetakan 2023. Angkanya sudah berubah. Jadi kalau jadi dari Tuhan menjadi Tuhan tadi itu Iya. dirubah-rubah ya. Ya nggak tahu ini PJ-nya ini siapa begitu kan. Nah ini menjadi persoalan. Kemudian Ananda, apa yang diketahui tentang Islam? Apa saja yang sudah diketahui sehingga mantap pilihannya kepada Islam, bukan hanya tadi kan Hindu, Buddha pilihannya. Sampai belajar Konfusius juga? Enggak minat Hindu, di situ. Buddha. Terus kemudian peristiwa mau login ke Hindu, Buddha urung karena pernah mendengar kisah Nabi Abraham itu kan. Iya. Iya. Terus kemudian apa yang sudah diketahui tentang Islam? Yang saya ketahui tentang Islam ya, saya bingung mau dari mananya dulu karena sholat seumur-umur 3 kali, satu diantaranya sholat jenazah disuruh ikut temen itu. Iya. Jadi tapi saya pribadi belum hafal ya, karena pribadi Gak apa-apa. kalau Arab itu saya susah ngomongnya. Gak apa-apa. Jadi bab tentang Arab dan lain-lain itu saya skip, tapi kalau tentang kisah-kisah gitu ya itu saya masih
sering nonton ceramah gitu. Ya gitu sih. Jadi kurang lebih ya kalau tentang Islam ini saya lihatnya dari segi efisiensi dan kelengkapan ya. Dalam artian misal kalau bukan membanding-bandingkan dan menjelek-jelekan agama yang lama, tapi melihat ceramah-ceramah di agama yang dulu itu kayak apa yang diutarakan itu berdasarkan opini, sedangkan kayak saya melihat ceramah-ceramah dakwah Islam itu apapun kok kayak terkesan ada hukumnya, ada dalilnya, sehingga sangat lengkap. Mau ke kamar mandi ada doanya, mau ini mau itu semua ada doanya, sehingga ngomong ini ya sebagai orang hukum, saya kalau ngomong hukum, memberikan pendapat hukum ya harus ada pasalnya dong. Nah, jadi saya melihat Islam itu seperti itu. Jadi para pendakwa ini ngomong ya harus ada dasar hukumnya. Sedangkan yang di era yang dulu ini ya mohon maaf itu banyak beropini dan banyak yang kontra dengan antara yang satu dan yang dua. Seperti itu sih kurang lebihnya. Gitu Pak. Dan Ananda tadi menyampaikan bahwa terjadi adanya cancellation tadi. Ya. Cancellation itu bukan menyempurnakan, tetapi menghilangkan seluruhnya. Iya. Itu menjadi persoalan. Iya. Contoh ya. Ananda sudah pernah tahu belum? Yakin tidak kalau di Alkitab ini ada ayat tata cara untuk beribadah yang benar, sholat yang benar? Saya yakin pasti ada sih. Sebenarnya. Pasti ada. Pasti bersuci gitu mungkin ada ya, tapi saya belum sampai ke situ. Ananda bisa buka kitab di sini Nehemia. Nehemia, oke. Ya. Oh yang ini. Yang ini aja. Oke. Sama sih sebenarnya. Mau ini mau itu sama aja. Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Nehemia. Mas bingung. Nehemia. Oh iya. Dekatnya Ezra. Oh dekatnya Ezra. Iya. Sesudah Ezra. Oh iya. Oh. Ada teman saya Ya, telepon. boleh diangkat. Sebentar. Halo. Apa? Wis mlebu. Ya wis mlebu. Langsung. Teman saya Ya, udah suruh masuk aja. Di mana masih, sekarang? mungkin masih di pos mungkin. Oh ya. Ya. Suruh masuk aja. Ini teman Muslim atau Kristen? Katolik? Muslim. Muslim ya? Muslim. Ya. Ini teman sejak kecil? Enggak terlalu lama juga kok, dari 2020-an mungkin. 2020. Iya. Ini di sebelah mana ya Pak Nehemia? Di sini, di Ezra ini, dekat Ezra. Ini? Ini Pak, di barisan Ezra. Oh, Ezra ya, Nehemia. ya. Okay. Ezra, habis itu Nehemia ya. Ya, coba dibantu. Saya baca ya. Ya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra ini berdiri, orang-orang duduk. Ezra jadi apa kira-kira? Sambil buka kitab ini. Pendakwah. Ya. Dia menjadi seorang imam ya, pengkhotbah ya. Ya. Lanjut. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, pada waktu ia masih membuka kitab itu, tiba-tiba semua orang bangkit berdiri. Ya. Ada satu alur ya, satu sesi ketika sebelum beribadah, pernah enggak dengar Ananda dengan suara begini? Qad qamatis shalah. Ya. Pernah dengar itu enggak? Pernah Ya. Terus kemudian orang-orang bangkit berdiri ya. Ya. Nah, si pengkhotbah tadi dia masih berdiri dia. Dia masih belum menutup kitab. Orang-orang itu bangkit berdiri. Itu namanya persiapan sholat. Persiapan ibadah. Okay. Lanjut. Ayat 7 ya berarti ya? Ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ya. Jadi Ezra sebagai pemimpin dalam ibadah tersebut, dalam prosesi ibadah tersebut, dia menjadi pemimpinnya, menjadi imamnya, lalu dia meneriakkan begini, Allah yang maha besar. Itu bahasa Arabnya apa kira-kira? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Lalu semua orang ada sesi ketika bersuara begini, amin. Di situ aminnya 2 kali merepresentasikan bahwa di belakang ini ada banyak umat, ada banyak jemaat. Oke. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan seperti ini. Allahu Akbar. Tiap gerakan mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Oke. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Sedetail ini ya Bible ya, bicara ya. Yeah. Rukuk, berlutut itu rukuk membungkukkan diri, lalu bersujud. Detailnya lagi bukan hanya bersujud, khawatir sujud itu dianggap sebagai bertelut ya. Tapi dia bukan bertelut, dia sujud dia. Detailnya dengan muka sampai ke tanah. Dan tahu tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, saya lanjutkan dulu sebentar, nanti saya tanya-tanya. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Tahu tidak bahwa Ezra ini kalau di Al-Quran itu namanya Uzair. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Di Alkitab ini Ezra ini berkedudukan sebagai nabi, rasul, dan dia dihormati oleh semua kalangan, termasuk di Yahudi, kekristenan, di Islam dia dihormati. Dan dia itu ada sebelum Yesus ada. Jadi Yesus itu meneruskan risalah para nabi. Yeah. Ezra itu bagian dari para nabi, dan termasuk semua nabi-nabi yang lain. Kalau ibadah ya seperti ini. Okay. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya semuanya. Nabi Musa, Moshe Rabbeinu, termasuk Yesus alaihissalam. Kalau beribadah ya seperti ini, ya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Di belakang jemaat melantunkan amin, lalu berlutut rukuk, lalu bersujud menyembah kepada Allah, kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, di gereja pernah tidak sampai bersujud dengan muka sampai ke tanah seperti ini? Nggak pernah. Dan nggak pernah. Adapun beberapa itu waktu kayak saya retreat gitu ya. Waktu? Retreat, jadi kayak kegiatan keagamaan waktu SMP SMA. Beberapa kali itu, 2 kali saya pernah ngalami disuruh sujud di depan Gua Maria, dan itu sangat ya menurut saya Yesus saja udah bukan Tuhan, apalagi saya harus ngapain berlutut ke ibunya yang apalagi dalam wujud patung-patungan yang nggak sesuai syariat ya, sehingga disuruh bertelut atau bersujud? Bersujud ya. Ya, memang Bunda Maria itu disebut sebagai Theotokos, ibundanya Allah ya. Bundanya Allah. Tapi sebenarnya dia adalah seorang wanita soleha, wanita biasa, dia manusia biasa, dia bukan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa pihak yang mengkategorikan dia sebagai levelnya hampir seperti Tuhan. Gitu. Pertanyaan saya, di atas hamparan bumi yang begitu besar ini, di bawah kolong langit yang begitu luas ini, agama apa yang kalau beribadah tadi seperti ini tadi? Ya Islam. Ya. Termasuk Yesus. Yesus itu kalau beribadah bersujud. Matius pasal 26 ayat 39. Saya baca ya. Iya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Iya. Ya. Yesus itu maju sedikit ya. Rukuk, lalu dia sujud dan berdoa. Jadi salah satu ajaran ya dalam Islam, dan itu juga ajaran para nabi dan rasul sejak zaman dulu. Salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah itu doa ketika bersujud. Yesus dalam bersujud dia berdoa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Begitu. Dan seterusnya. Dan ini adalah ajaran yang paling penting, yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita kekristenan. Ya. Ajaran Yesus Kristus oleh Shalom, yang dia itu sesungguhnya
hanya mengajarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya sesembahan, sebagaimana yang Ananda ceritakan tadi itu. Ya, sebab bapakku lebih besar daripada aku. Ya. Ya. Pernah tidak Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan satu kali saja? Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Dan Yesus selalu jujur di sini. Bahkan Yesus itu pernah tahu Yesus sholat subuh? Berdoa sebelum ditangkap itu, bukan? Atau yang waktu enggak Belum. tahu ya. Yesus itu setiap hari sholat subuh. Oh, oke. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Itu Yesus. Saya tunjukkan dalilnya wakil ini, sholat subuh. Markus 1 ayat 35. Oke, Ya. saya baca ya. Iya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Iya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dari tidur ini, Ya. lalu berangkat menuju ke tempat yang sunyi. Dan Apa berdoa. tempat yang sunyi itu? Tempat yang nyaman untuk beribadah. Apa itu? Bait Allah, Baitullah. Dan ia berdoa di sana. Ya. Kira-kira secara akal sehat, ada Tuhan berdoa kepada siapa kira-kira? Ya. Ya nggak ada. Nggak ada. Tuhan ya udah maha. Berarti Yesus ini Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Dia Bukan. seorang anak manusia. Dia Ya. adalah seorang Rasul. Dia adalah manusia yang soleh, pribadi yang soleh. Dia kalau subuh, salat subuh. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Itu malam atau pagi itu? Ya pagi. Pagi ya. Pagi tapi masih gelap gitu kan? Ya, ya. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini menyampaikan itu sesuatu itu karena dia bahasa yang baru ya. Ya. Sehingga kurang sampai ada satu kata yang plek gitu. Ya, ya. Kita ambil dari Bible yang bahasa Hebrew dan bahasa Arab. Oke. Kita ingin tahu ini definisinya Yesus itu ngapain di situ. Oke. Nah, ini Bible ini belinya di Mesir ya, Oke. di Mesir. Kalau yang dari Israel tidak saya bawa tadi. Ya. Kita lihat Markus pasal 1 ayat 35. Mas bisa baca bahasa Arab? Tidak apa-apa. Ini baca Oh, baca. gradul tidak apa-apa. Saya sedikit bisa. Oh, Ini. ya, minta tolong perwakilan jenengan. Cuman itu bukan Arab dulu ya, Pak? Kenapa? Masih ada harokatnya. Ada harokatnya, tapi hurufnya agak kecil-kecil, tidak apa-apa ya? Oh iya. Tapi nggak begitu pasti sih. Tidak apa-apa. Maksudnya untuk pembuktian, bukan karangan saya. Oh iya, siap. Ya, jadi ini Bible. Biar Mas Ivan tahu bahwa bukan saya yang ngarang, gitu loh. Minta tolong dibacakan yang ayat 35 ini. Nomornya 35 kecil ini. Oh ya, permisi. Itu permisi. Pas. Itu Markus Oke. 1 ayat 35. Oke. Gini kan. Ya. Tak tolong dibacakan yang keras ya. Wafi subhi Wafis subhi, ya. Wafi subhi. Wafis subhi itu kira-kira apa itu? Artinya, secara ini Anda dengar secara sekilas saja. Wafis subhi, kira-kira apa artinya itu? Subuh. Iya, saat subuh itu. Jadi kalau bahasa Indonesia tadi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Itu di bahasa Arab kan langsung plek gitu, subuh gitu kan. Iya, wafis subhi. Terus lanjut. Bakiro tidak Bakiron jiddan. Bakiro tidak Mm-mm. koma wakoro ya Mm-mm. mahdo ilah mahdiin Maudi'in maudiin kola wakona isla hunako wa kana wakana yusalliya yusalliya hunaka. Hunaka yusolliya. Pernah dengar kata yusolliya? Ngapain itu? Sholat itu dia. Intinya pada waktu subuh Yesus terbangun dari tidurnya, dia berangkat ke tempat bait Allah, dia untuk ke tempat yang sunyi. Ngapain? Sholat. Kalau di sini yang Bible bahasa Indonesia itu berdoa ya. Iya, doa. Kalau misalnya oke lah kita tidak pakai kata sholat ya. Kalau bahasa Arabnya doa kan ad-doa ya, bukan sholat ya.
tapi di situ sholat ya, levelnya lebih tinggi daripada doa. Sholat itu ibadah, kalau doa itu meminta ya. Oke lah, kita nggak usah pakai kata sholat ya, kita pakai yang ini aja lah, berdoa. Wajar tidak ada Tuhan berdoa? Nggak wajar. Wajar. Ya, berdoa ke siapa lagi ya, karena dia punya Tuhan dia. Itu, dia beribadah. Yesus itu ahli ibadah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Percaya tidak kalau di Bible ini ada ayat yang Yesus sholat tahajud? Mungkin silakan dipertunjukkan kalau ada. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas. Permisi. Oh ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Habis ini saya minta tolong lagi. Ya. Lukas 6 ya? Ya, Lukas 6 ayatnya 12. Saya baca ya. Ya. Yesus manggil ke-12 rasul ini ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit ya, untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada siapa tadi itu? Kepada Allah. Allah. Ya. Ini lebih jelas lagi daripada tadi ya. Ya. Jadi Yesus itu naik ke atas bukit ya, untuk dalam rangka dia mau ibadah, dia berdoa. Dan semalam-malaman itu sepanjang malam loh ya. Yeah. Semalam penuh istilahnya. Bayangkan ada Tuhan yang berdoa semalam penuh. Semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Apa kalau tidak sholat tahajud itu? Iya. Tapi di situ tulisannya berdoa kan? Iya, doa. Oke. Kita cari tahu bagaimana pandangan Bible yang berbahasa Arab dan berbahasa Ibrani ini menyampaikan tentang Lukas pasal 6 ayat 12. Minta tolong Mas siapa tadi? Mas Imam, dibacakan. Ini habis ini mau jadi imam keluarga nih. Lukas pasal 6 ayatnya 12. Ini. Wafi tako al Wafi tilkal ayam khoroja ila jabali la yusola liyasolliya ya soliya wa qaddo law Allah quluhu fi sholatillah kulluhu fi sholati Allah lillah. Jelas kan itu? Kulluhu itu kullahu atau kulhu? Kullahu ya, fis sholati lillah. Jadi sepanjang malam itu Yesus menghabiskan waktunya untuk sholat kepada Allah. Clear ya? Bukan karangan saya ya. Itu Mas Imam sendiri yang baca. Oke. Terima kasih banyak. Ini tadi bacaannya Yesus ternyata sepanjang malam itu dihabiskan waktunya untuk sholat. Dan sholatnya jelas, sholatnya adalah kepada Allah. Jadi sholat kepada Allah. Oke, kalau tidak menggunakan kata sholat, menggunakan kata doa saja, tapi sudah jelas sekali di situ. Yes, tidak ada definisi lain. Yesus itu punya Tuhan, dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda sudah yakin? Sangat sudah siap untuk bersyahadat? Siap. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada keraguan. Ada pesan terakhir? Ini pesan terakhir sebagai Katolik loh. Pesan terakhir sebagai Katolik. Ada pesan terakhir sebagai Katolik? Ya, semoga orang tua saya juga dapat hidayah juga ya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Tirukan saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Mengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu.
Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada sesembahan tiada sesembahan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Mulai hari ini dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati, tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Anda beragama apa sekarang? Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita berdoa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau telah memberikan hadiah yang indah buat kami, dan kami mendapatkan keluarga baru, mendapatkan saudara baru, Ananda Ivan Immanuel. Ananda hari ini, Ananda Ivan telah Engkau berikan hidayah untuknya dan menjadi keluarga baru untuk kami. Beliau telah bersyahadat dan telah pulang kepada Islam. Semoga Engkau karuniakan kepadanya keteguhan iman, ya Allah, ketaatan, kesolehan, dan Engkau karuniakan kepadanya senantiasa kebaikan dalam hidupnya, pertolongan Engkau dalam hidupnya, ya Allah. Engkau berikan kepadanya masa depan yang cerah. Engkau berikan masa depan kepadanya, masa depan yang Engkau berkahi, Engkau sayangi, ya Allah, dalam setiap hari-harinya. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang hadir di sini, Engkau berikan rumah di syurga, ya Allah. Engkau bangunkan untuk kami rumah di syurga, Engkau bangunkan untuk kami rumah di syurga, dan Engkau kumpulkan kami semuanya bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama para nabi dan rasul. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ini yang hadir ini, ya Allah, sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib dalam kegiatan ibadah haji dan umrah. Dan Engkau berikan kepada kami semuanya yang hadir di sini, ya Allah, hadiah haji, ya Allah, atas pertolongan, atas keajaiban dari Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, seandainya ada golongan yang Engkau berkahi kepada mereka, Engkau berikan kepada mereka jalan untuk masuk surga tanpa melalui jalur hisab, maka jadikanlah kami masuk ke dalam golongan tersebut, ya Allah, bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini saya tanya-tanya Mas Ivan, pertanyaan penting ya. Untuk Mas Ivan, sebentar, salaman lagi. Ya. Ya. Sebutkan nama lengkap. Ivan Immanuel Sutanto. Oke, baik. Sudah khitan atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Kapan? Kelas 5 SD. Oh, dikhitan sama mama. Iya, awalnya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan Ya, ya. Itu kalau di Katolik memang ada yang berpendapat menghitankan anak-anaknya, tapi di Bible itu justru diharamkan itu khitan. Ya. Ya, itu Yesus berkhitan, tapi muncul ajaran Paulus diharamkan. Ini menjadi persoalan lagi itu. Ke depan makan babi kecap atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Saya udah nyetok makan babi udah lama. Udah kapan? 2017 mungkin terakhir. 2017. Ya.
ke depan minum tua atau tidak? Sudah stop. Sudah stop ya. Ya. Oke, baik. Ini bukan doa, bukan pengandaian dan bukan permohonan, bukan permintaan, tapi ini hanya untuk peneguhan saja. Siap. Ya, dan semoga tidak akan terjadi. Seandainya ke depan Mas Ivan terjadi miskin-miskinnya sampai tidak mampu makan, dan untuk makan besok aja ngutang. Orang Indonesia itu banyak loh yang hanya untuk makan besok itu ngutang. Itu kasihan ya. Jadi semoga Allah berikan pertolongan untuk mereka. Jadi gini, sampai untuk makan besok saja ngutang, itu kondisi lagi miskin ya, lagi miskin. Lalu ada orang yang ngasih kekayaan 5 miliar, menawarkan kembali ke Kristen atau ke Katolik, mau apa tidak? Tidak jelas. Tidak. Bagaimana itu? Saya mencontohkan kalau nggak salah kisah Nabi Ayub ya. Ya. Dia udah diberi hidup enak selama itu, terus dikasih cobaan, sehingga kalau saya kurang enak apa hidup saya dikasih sama Allah, ya kan? Mosok cuma 5M aja dan segitu nominalnya saya terima kan. Saya udah lama hidup enak, ini udah enak udah lama. Jadi ya segitu nggak ada apa-apanya dengan kebebasan beragama Islam sekarang ini. Alhamdulillah. Baik. Cinta Yesus atau tidak? Jelas. Jelas. Pinter ini. Pinter Jelas. anak ini. Pinter Ya kan? anak ini. Dengan masuk Islam itu semakin menunjukkan saya pengikut Kristus secara keislaman. Maksudnya ya. Iya. Pinter anak ini. Malah biasanya yang saya tanya cinta Yesus itu tidak, bingung jawabannya. Umat Islam itu adalah umat golongan spesial yang mereka adalah pecinta Yesus yang sebenar-benarnya. Ya. Justru Kristen dan Katolik itu adalah justru yang tidak mencintai Yesus, yang mendukung upaya penyaliban Yesus, dibunuh secara keji, kejam, dan biadab. Kalau di Islam itu ajarannya adalah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disiksa secara kecil, kejam, dan biadab. Dia ditempatkan di tempat yang mulia. Ya. Umat Islam adalah umat yang bersedih ketika mendengar informasi bahwa Yesus itu disalib dan dibunuh. Tapi umat Kristen, umat Katolik adalah umat yang bergembira dengan pembunuhan dan penyaliban Yesus. Ya. Ini kita meluruskan ya, meluruskan ajaran yang sebenarnya. Ya. Jangan membolak-balikkan itu. Ya. Gitu. Baik, hormati Yesus. Jelas. Jelas ya. Oke. Pakai jilbab? Enggak, saya kan laki. Oh ya, laki. Ya. Ya. Baik. Agama saya Islam sekarang. Islam ya, alhamdulillah. Baik, sama seperti agama Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Terima kasih, Pak. Iya, saya peluk dulu, ya peluk dulu. Iya. Nah. Ya. Ya, coba ya. Ya. Ya, ucapkan selamat sama ini, sama temannya. Ini teman apa ini? Temen warnet dulu. Apa? Warnet. Warnet. Iya, main game. Oh, main game. Iya. Wes. Iya. Iya, iya. Minta tolong diceritakan bagaimana kok bisa bapak-bapak sekalian hadir di sini. Niat dari awal sih ada temen Nabi yang pengen mau apa istilahnya ngawal gitu loh. pengen tahu aja ini mau mualaf gitu kan. Sama temen di bidang. Ya, sama di warnet juga. Harus sama. Di Surabaya. Di Surabaya di mana? Pucang ya, di Pucang itu. Kok datang dari Mojokerto? Oh, saya itu kerjanya di sana. Oh, kerja di sini. Iya, kerja di sana. Iya, rumahnya kan di Waru. Pulang terus ke sini. Mas Imam? Kalau saya tadi Mas siapa? Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Imam. Kalau saya saudaranya Yuda, saudara kandung dari ibu. Kalau untuk Mas Ipan saya kenal dari Mas Yuda, cuman belum begitu akrab. Tapi cuman pernah main-main gitu, sering juga. Senang tidak Mas Ivan masuk? Sangat senang sekali, Pak. Ya. Harapannya apa? Harapannya untuk di Islam lebih baik lagi, terus memperbaiki ibadahnya sih terutama, terus yang terpenting
jangan terlena dengan apapun gitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Baik, alhamdulillah kita akhiri kegiatan pada malam hari ini. Ada pertanyaan terakhir nggak ada? Udah cukup. Ya, kita habis ini akan selesaikan peristiwa ini dengan secara adat ya. Kita nanti ada hadiah-hadiah, kemudian ada bingkisan, ada apa namanya, sertifikasi juga, nanti penandatanganan sertifikat dan seterusnya kita akan selesaikan secara adat. Demikian, terima kasih. Ingat selalu untuk menjaga tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kita merajut tali silaturahim antar lintas umat beragama, dan tetap untuk menegakkan akal sehat. Kalaupun ada dialog, harus diselesaikan secara alkitabiah dan harus diselesaikan secara bijaksana. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم